strong motion seismograph, yang mana dia specially designed to record strong shaking of the ground. Jadi dia itu digunakan khususnya adalah untuk merekam getaran yang kuat dari gempa bumi. Bentar ya. Oke. Jadi dia didesain hanya untuk khususnya merekam getaran yang kuat sekali. Dan juga bisa mendapatkan secara langsung ground acceleration atau getaran atau percepatan tanah. Percepatan tanah juga bisa direkam oleh ini. Kemudian motion accelerometer do not record continuously. Jadi kebanyakan dari seismograf yang untuk merekam getaran yang kuat ini dia tidak bisa merekam secara kontinus. Karena yang besar itu kan enggak semuanya besar. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Yang kecil ini kan enggak direkam. But triggered itu kadang-kadang ada, kadang-kadang kosong. Kadang-kadang enggak direkam. Itu motion by first wave of the earthquake. It usually capable to record acceleration of the ground greater than gravity. Ini juga bisa digunakan untuk merekam percepatan tanah, percepatan dari gempa bumi yang lebih besar daripada gravitasi. Juga bisa merekam percepatan yang lebih besar daripada gravitasi. Kemudian, it designed to record strongest shaking because tell us about the fell and damage motion. Ini digunakan untuk merekam getaran paling besar atau goncangan paling besar. Karena di situ dia bisa menceritakan atau bisa menggambarkan perasaan manusia dan kerusakan yang terjadi. Okay, next. Lanjut. Next. Ya. Sudah? The size of earthquake. Size of earthquake atau ukuran dari gempa bumi. Tujuan kita kan untuk mengukur seberapa besar gempa bumi. The first scientific field studies of the effect ilmuwan yang pertama kali mempelajari tentang efek dari gempa bumi yang besar. Orangnya bernama Robert Neal. He says the effect of the Neapolitan earthquake. Kemudian dia itu mempelajari atau investigasi tentang gempa bumi Neapolitan yang terjadi 1857. Kemudian dia membuat mapping gambar, and tabulation dan penabelan. Tabel dari menggambarkan perasaan manusia dan kerusakan yang terjadi pada bangunan, perasaan manusia dan kerusakan yang terjadi pada bangunan dan kerusakan yang terjadi pada bumi atau geological movement. Sama dia digambar kerusakan, dibuat mapping, nanti ada gambarnya. By drawing lines dan pengaruh yang sama atau kerusakan yang sama yang diakibatkan oleh gempa bumi. Nanti garisnya itu kita sebut sebagai isoseismal line atau garis yang menggambarkan gempa bumi yang besarnya sama. Iso itu kan sama iso sama. Seismal berarti gempa bumi, lines berarti phase. Garis yang menggambarkan gempa bumi yang sama. Kemudian epicenter. Kemudian dari situ dia itu bisa mengira-kira, bisa memprediksi. Oh, kalau seperti ini kira-kira pusatnya di sini, epicenternya di sini ini Mas. Suggest map
now called isosesmal map. Nah, itu seperti gambar peta, makanya sekarang disebut sebagai peta isosesmal, ya kan? Isosesmal map atau peta isosesmal. Next, lanjut. Lanjut. Halo? Next, intensity. Halo? The next, intensity. Mohon maaf, sempat keluar tadi. Suaranya jelas ya? Halo? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Intensity. Intensity is measured by mean the degree of. Jadi intensitas ini bahasa Indonesianya intensitas ya. Intensitas itu diukur dengan derajat misalkan dari struktur yang dirasakan oleh manusia. Dan kerusakan atau gangguan pada surface pada tanah. Nah, yang di bold not by measuring the ground motion with instrument. Maksudnya apa? Yaitu intensity ini atau intensitas ini adalah ukuran yang tidak menggunakan alat, tapi diukur dari perasaan manusia. Oh, ini gempanya besar, atau penglihatannya. Oh, ini banyak gedung-gedung yang roboh. Oh, enggak, kok ini cuma ringan. Nah, jadi cuma dari dari pandangan pusatan yang ada kemudian dari manusia, perasaan manusia. Male use 4 degree intensity to prepare his isosesmal map. Jadi itu dia menggunakan 4 derajat atau 4 tingkat intensitas pada gambar isosesmalnya. Kemudian the pattern of isosesmal line also indicates the rate of which the shaking effect is missed with distance and provide an estimation of the relative size of the earthquake. Jadi isosesmal map itu menggambarkan kira-kira berapa dia merasakan kerusakan berdasarkan dari jaraknya terhadap pusat gempanya. Isosesmal nanti kan ada ada gambarnya. Dari situ kalau orang tinggal di sini kira-kira dia merasakan nggak seberapa parah gitu. Kalau dia tinggal di sini ini akan parah. Nah, itu nanti ada gambarannya tentang isosesmal. Next. Nah, ini ya. Ini contoh gambar isosesmal. Jadi yang berwarna itu kan garisnya. Dari gambar itu kan kita bisa kira-kira dia nanti pusatnya di situ kan di kira-kira pusat gempanya bisa dikira-kira. Kan ada garis garis isosesmal yang bulat-bulat atau melengkung itu garis isosesmal. Satu daerah kira-kira kerusakannya sama satu daerah. Kalau lain daerah kira-kira kerusakannya lebih kecil. Ini maksudnya tadi kalau jaraknya ke epicenter itu agak jauh, dia akan merasakan nggak seberapa parah. Nah, maksudnya seperti itu.
Physiosesmal line of intensity modified Mercalli in New Madrid, Missouri. Nah, ini gambar ini dibuat oleh modified Mercalli scale. Okay, next. Kemudian skala intensitas. The first intensity scale. Jadi yang pertama skala intensitas ini diciptakan atau dibangun oleh Rossi dari Itali, kemudian Francois Forel dari Switzerland di tahun 1880-an dan disebut sebagai Rossi Forel intensitas dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 10. Kemudian dihaluskan lagi atau diperbanyak lagi menjadi 12 tingkat. Itu oleh Mercalli, oleh orang Itali, orang ahli gempa dari Itali yang bernama Mercalli. Kemudian ada lagi modified Mercalli. Jadi yang Mercalli ini diperbaiki lagi, dibuat oleh Wood and Frame Newman. Repeat construction condition in California. Jadi dibuat lagi modified Mercalli. Ini salah satu yang populer ini, modified Mercalli. Dibuat oleh Wood and Frame. Kemudian yang lain di negara Jepang itu juga punya, di negara Jepang namanya GMA. Apa JP? Atau singkatan apa JP? Yang dari Jepang. Kemudian lagi ada Medvedev Sponhur Harmonic Intensity Scale, yang dari Eropa. Oke, next. Oke, lanjut. Next. Nah, itu kira-kira gambarnya ya. Itu kira-kira gambaran dari beberapa intensitas yang ada. Jadi ada yang ada yang modified Mercalli yang paling kiri. Kemudian ada yang Rossi Forel. Kemudian ada yang JP. Jadi kira-kira intensitas 1 ini adalah gempa yang paling ringan kira-kira. Gempa yang paling ringan kira-kira 1. Kemudian tambah berat yang 2. 3 tambah berat. Kalau yang modified Mercalli sampai 12 gitu ya. 12. Yang Rossi Forel sampai 10. Jadi yang Rossi Forel 10 ini mungkin setara dengan yang modified Mercalli dari 10 sampai 12. Kira-kira seperti itu. Kalau di Rossi Forel tingkat 10 intensitasnya, kalau di modified Mercalli mungkin itu sekitar 10 sampai 12. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Lanjut. Ya, lanjut. Sudah ya. Kemudian ini gambaran tentang modified Mercalli. Misalkan modified Mercalli intensitas 2. Maka yang terjadi itu adalah itu. Not felt by people generally, just recordable by seismograph. Jadi yang tingkat 1, modified Mercalli tingkat 2, itu tidak bisa dirasakan oleh manusia. Tapi seismograf ada getaran, seismograf ada getaran. Jadi getarannya sangat ringan. Kemudian misalkan yang tingkatan 3 ini berarti hanya sedikit orang dalam bangunan yang merasakan ada goyangan, misalkan di lampu yang bergantung gitu ya. Tapi sedikit, goyangannya sedikit. Kira-kira seperti itu, sampai seterusnya. Oke, next.
Oke, next. Sampai tingkatan berapa ya? 10 atau 8 itu ya. Yang mau depend Marconi 8 sampai di atasnya sampai 12. Itu kira-kira yang paling besar. Maka houses everywhere collapse. Houses everywhere collapse. Atau bangunan-bangunan di mana-mana akan roboh. Okay, next. Next. Magnitude. Nah, itu ya. Nah, ini magnitudo atau magnitude. Ini adalah skala atau ukuran dari gempa bumi dengan teknik yang berbeda. If magnitude of earthquake to be compared worldwide, a measure is needed that does not intensity, seperti intensitas. Jadi kalau magnitudo dari gempa bumi itu dibandingkan seluruh dunia, kita butuh pengukuran yang tidak sama atau tidak tergantung sebagaimana intensitas, tidak tergantung dari density of population atau populasi penduduk, ada tinggalnya populasi penduduk, dan tidak tergantung dari bangunan yang di situ, bangunan dari beton atau bangunan dari kayu, tidak tergantung seperti itu. Maka ukuran seperti itu sangat dibutuhkan. Nah, itulah konsep magnitudo. Dia gunakan alat. Such quantitative scale was originated 1931 by Kodati, Japan, and later developed by Charles Richter in 1935 in California. Jadi pertama dia ditemukan oleh Kodati dari Jepang. Kemudian ditingkatkan atau dikembangkan oleh Richter di tahun 1935. Karena sekarang kalau magnitudo kita kenal dengan skala Richter ya. Skala Richter ya kan. Karena memang yang mengembangkan adalah Richter di tahun 1935. Richter mendefinisikan magnitudo dari lokal gempa bumi adalah sebagai log 10. Log dasar 10. Dari maksimum gelombang gempa, dari amplitude maksimum gelombang gempa dalam ukuran mikrometer yang direkod atau yang direkam oleh standar seismograf pada jarak 100 km dari epicenter. Nah, itu kira-kira gambaran dari magnitudo. Okay, next. Nah, ini every time magnitude goes up 1 unit, the amplitude of earthquake will increase 10 times. Jadi kalau magnitudo itu naik 1 unit, magnitudo 5 ke magnitudo 6 gitu. Maka gelombang atau amplitudo dari gelombang gempa naik kira-kira 10 kali lipat. The Richter magnitude scale is also called local magnitude. Rumusnya seperti itu ya. FL itu adalah magnitudo lokal sama dengan log 10 dari A dibagi A0. Amplitudo dibagi dengan amplitudo awal. Maksimum amplitude yang A, kemudian A0 itu adalah 10⁻³ mm untuk jaraknya 100 km dari epicenter. Oke, next. Next. Nah, ini gambaran bagaimana kita menghitung magnitudo ya. Itu ada apa namanya? Ada distance gitu ya, ada magnitude, kemudian ada apa ini? Ada amplitude ya. Amplitude yang atas itu kan getaran itu kan getaran yang terekam pada seismograf ya kan.
P itu berarti getaran yang primer berarti ya. P. Kalau primer itu kan Anda masih ingat mungkin ya. Itu kan tarik dan tekan, tarik dan tekan, tarik. Jadi goyangannya sedikit atau getarannya enggak begitu besar. Tapi dia yang utama, tarik tekan. Jadi dia di situ kan rekamnya yang P itu kan getarannya lebih kecil ya. Atau magnitudenya amplitudenya lebih kecil. Baru yang besar itu baru yang kita sebut sebagai sekunder yang besar itu. Yang getaran besar itu adalah gelombang sekunder. Di situ kita bisa ukur waktunya yang primer itu adalah berapa waktunya? 20 sekian ya. S dikurangi P sama dengan 24 second kira-kira itu ya. 24 second. Ada beri 24 second, kemudian distance atau amplitude sama dengan berapa ya? Diukur amplitudenya sama dengan 23 mili. 23 mili. Dan kemudian Anda plot. Amplitudenya Anda berikan, taruh kemudian waktunya Anda berikan. Waktu dan amplitude Anda beri titik, Anda tandai, kemudian Anda tarik garis lurus. Maka di situ terbaca magnitudenya terbaca. Bentar. Itu ada gambar balon yang kecil, kemudian balon yang sedang, kemudian balon yang besar. Maksudnya apa itu? Ada yang tahu? Ada yang mau komentar mungkin? Ada balon yang kecil, ada balon yang sedang, ada balon yang besar. Dampak. Maksudnya apa ini? Ada yang mau komentar? Ya? Saya izin menjawab, Pak. Luasan radiusnya mungkin, Pak. Halo, silakan yang mau komentar. Menurut saya itu radius dari... Halo? Iya, Pak. Ya? Bagaimana? Halo? Apa terdengar suara saya, Pak? Halo? Bisa, silakan. Dengar. Menurut saya itu radius dari dampak getaran radius. gempa. Iya. Kalau itu tulisannya kan M. Ya, M. Berarti kalau M apa? M5, M6. Berarti M itu apa? Magnitudo, Pak. Magnitudo. Ya. M itu magnitudo. Berarti kalau 5 mungkin magnitudo 5. 5 skala Richter. Mungkin seperti itu ya. Kalau M6 berarti 6 skala Richter. Magnitudonya 6. Kalau 7 berarti magnitudo 7. Kemudian besarnya balon-balon itu maksudnya gimana besarnya? Jadi besarnya balon itu menggambarkan besarnya amplitudo yang terjadi ya. Besarnya amplitudo yang terjadi. Jadi M5 ke 6 itu naik 10 kali lipat. Jadi M6 itu kira-kira 10 kali M5 kira-kira. Jadi kalau ada bola M5 itu ada 10, kira-kira jadi 1 M6 itu. Kan 10 kalinya itu. Ya kan? Kemudian M7 ke M6 juga 10 kali. M7 ini 10 kali M6. Jadi kalau M7 kira-kira 100 kali M5. Nah, seperti itu kira-kira. Paham ya? Kan tadi rumusnya ingat. Rumusnya tadi apa? Log 10 ya kan? Halo? Iya, Pak. Jadi M5 ke 6 itu kira-kira 10 kali lipat. M6 ke 7 kira-kira 10 kali lipat. Kalau M5 ke 7 berarti 100 kali lipat kira-kira. Oke, next.
Ini adalah gambaran tentang epicenter ya. Epicenter itu adalah pusat gempa yang ada di permukaan bumi. Nah, adalah gambarnya dia. Pusat gempa yang ada di permukaan bumi. Kalau pusatnya di dalam bumi, namanya adalah hypocenter. Hypocenter atau Hoci di sini. Hypocenter atau Hoci. Kemudian dalam dari epicenter ke Hoci itu adalah Hoci depth. Kemudian ada patahan nanti ada sudut, namanya deep angle. Kalau ada patahan, sudutnya yang dibentuk dengan permukaan bumi dinamakan deep angle. Station itu berarti stasiun gempa yang bisa merekam gempa yang terjadi atau getaran yang terjadi. Station. Okay, next. Terus satu lagi. Ya oke. Nah, ini adalah teknik. Ini coba Anda lihat. Dan tadi ini gambar ini. Ini teknik bagaimana kita mencari epicenter ya kan. Ini teknik bagaimana kita mencari epicenter. Jadi dibutuhkan kira-kira paling sedikitnya 3 stasiun paling sedikitnya. Kemudian dari stasiun itu kan terekam radiusnya berapa? Radiusnya berapa? Anda buat dengan jangka, mungkin ya dengan jangka diputar sesuai dengan radiusnya yang terjadi di stasiun yang pertama. Kemudian stasiun yang kedua Anda juga lakukan seperti itu. Anda putar dari pusat yang epicenternya, Anda putar sesuai radius yang ada. Kemudian stasiun yang ketiga juga seperti itu. Maka kemudian dari pertemuan dari tiga lingkaran ini, di situ letak epicenter. Di situ letak epicenter. Halo? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Ini kira-kira bisa praktek kira-kira ya. Hanya pakai jangka ini. Pakai jangka kemudian digambar radiusnya berapa. Ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Halo? 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 Iya, Pak. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini dulu? Gak ada ya? Ini mohon maaf saya sedang gak enak badan, jadi saya mohon izin insya Allah materinya mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini. Mohon maaf, kita ada PR, tolong dikumpulkan PR-nya ya. 2 minggu yang lalu, tolong dibuat resume tentang materinya dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Ditulis tangan ya. Tolong dikumpulkan ke ketua kelasnya, kemudian dikumpulkan jadi satu ke saya. Permisi, Pak. Sudah saya kumpulkan, Pak. Sudah ya? Oke. Di email ya? Di apa? Di email. Di email. Oh, ya, oke. Oke, mohon maaf saya nggak bisa maksimal hari ini. Insya Allah itu untuk hari ini kurang lebihnya saya